Pelan-pelan ia menoleh ke arah balkon apartemennya. Di atas sana ia melihat seseorang berdiri. Tetapi figurnya terlihat aneh. Tingginya melebihi normal hingga kepalanya hampir menyentuh atap balkon. Badannya kaku seperti manekin. Jelas-jelas figur tersebut sama sekali tidak terlihat seperti temannya. Seberapa keras Mike mencoba untuk memfokuskan penglihatannya, ia tidak bisa melihat detail figur tersebut. Seakan-akan ia terbuat dari bayangan. Mike berniat untuk berlari, tapi ia takut bayangan tersebut malah mengejarnya. Akhirnya ia memutuskan untuk memanggil polisi dan melaporkan bahwa ada yang menerobos masuk apartemennya dan kemungkinan masih ada di dalam. Saat Mike kembali menoleh ke balkonnya, bayangan tersebut sudah hilang. Polisi pun tiba dan memeriksa apartemen Mike. Tidak ada suara apapun selama beberapa menit hingga tiba-tiba dipecahkan oleh suara tembakan dari dalam apartemennya. Setelah itu kembali sunyi selama 20 menit. Beberapa mobil polisi tambahan tiba di TKP dan lari memasuki bangunan. Seluruh penghuni bangunan dievakuasi. Mike kemudian dibawa ke kantor polisi untuk memberi pernyataan. Dua orang bersetelan jas hitam menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh kepada Mike. Seperti pekerjaan temannya, berapa orang yang pernah memasuki apartemennya, apakah ia pernah melihat kumpulan orang-orang yang tinggi, atau apakah ia pernah terbangun melihat bayangan di ujung tempat tidurnya. Mike mengingat pernah mendengar suara-suara bisikan dari kamar temannya, namun kata-katanya tidak pernah terdengar jelas. Ia pun samar-samar mengingat beberapa kali pernah melihat bayangan di apartemennya. Namun setiap kali ia menyalakan lampu, bayangan tersebut hilang. Setelah interogasi, Mike dibawa ke sebuah hotel sebagai tempat tinggal sementara. Tidak ada satu polisi pun yang bisa memberitahu apa yang terjadi di apartemennya malam itu. Mike pun mengakses internet untuk mencari tahu informasi mengenai kejadian semalam. Berita lokal mengabarkan bahwa bangunan dievakuasi karena kebakaran. Hal yang sama sekali sebuah kebohongan. Kelelahan dari malam yang penuh kejadian itu akhirnya menyelimuti Mike, dan ia akhirnya tertidur lelap. Namun pada pukul 1 dini hari, Mike terbangun oleh suara shower dari arah kamar mandi hotelnya.